Hello guys, welcome back to the class. We are still on Unit 4 and this is the last part of the Unit 4. On the next video, we are going to cover Unit 5. Okay, you need to know that the learning outcomes of the Unit 4 atau hasil pembelajaran dari Unit 4 ini, jadi saya harap, I hope, after you finish this lesson, setelah kalian menyelesaikan pembelajaran ini, yang Unit 4 khususnya, you understand how to use the auxiliaries in the present simple. Kalian tahu bagaimana cara menggunakan auxiliaries, ya. Oke, bagaimana cara menggunakan auxiliaries in the present simple. And there are 5 auxiliaries on the present simple. Ada 5 auxiliaries di present simple, yaitu is, am, are, do, dan does. Jadi saya harap kalian tahu kapan menggunakan is, kapan menggunakan am, are, tidak dicampur dengan do dan does. Seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, sehingga tidak ada lagi mistakes atau kesalahan seperti ini. Ya, I am like, tidak boleh lagi, tapi I like. Are you work on Sunday? Tidak boleh lagi are, harusnya do. Do you work on Sunday? Tidak boleh lagi she is not go to school, tetapi she does not. Ya, she does not go to school. Oke, or she doesn't go to school. Kita menggunakan do dan does karena ada kata kerja go, work, and like. Kita menggunakan am, are, is kalau tidak ada kata kerja. Number 2, you fully understand how to express the sentences in the present simple. Jadi kalian bisa menggunakan present simple dengan baik. Oke, itu yang kedua. And the third one, yang ketiga, kalian bisa mengekspresikan apa yang kalian mau lakukan di waktu luang. Kita juga menggunakan kata kerja ing untuk mengatakan aktivitas atau hobi yang kita ingin lakukan. Oke, nanti kita lihat ya seperti apa bentuknya. Jadi harapan saya kalian sudah bisa hal ini setelah kalian mempelajari unit 4 ini. Oke, jadi kita bahas satu persatu ya. Is, am, are, do, dan does. Bedanya apa? Auxiliaries untuk yang present simple ada to be, yaitu is, am, are, dan ada juga do atau does. Nah, bedanya adalah kita menggunakan is, am, are kalau tidak ada kata kerja di dalam kalimat. Tidak ada kata kerja di dalam kalimat. Kalian harus tahu ini ya, kalian harus hafal ini ya. Tidak boleh lagi ada kesalahan. Nah, do dan does kalau ada kata kerja di dalam kalimat, tetapi kita menggunakannya sebagai auxiliary untuk kalimat negatif saja dan untuk kalimat interrogatif. Sedangkan untuk yang is, am, are kita gunakan untuk kalimat positif, kita juga gunakan untuk kalimat negatif, and also for the yes or no question. Jadi tidak ada kata kerja dan ada kata kerja di dalam kalimatnya. Oke, sekali lagi, kalau is, am, are, kalau tidak ada kata kerja, tapi kita menggunakannya untuk yang kalimat positif, negatif, and kalimat tanya. But we use do and does when there is a verb in the sentence. Ketika ada kata kerja di dalam kalimatnya, and we only use it as the auxiliaries, kita menggunakannya sebagai auxiliary hanya di kalimat negatif and also kalimat tanya. Sampai di sini jelas ya. For example, I am hungry now. Jadi saya lapar sekarang karena di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja. Hungry itu merupakan adjective, kata sifat. This is the affirmative sentence. But for the negative sentence, for example, she is not here. Dia tidak ada di sini. Ya, this is the negative sentence, not. But we use is. Ya, kita menggunakan is. Untuk yang kalimat tanya, are you busy now? Jadi semuanya kita menggunakan to be karena di sini tidak ada kata kerja. Mengekspresikan keberadaan, sifat, sibuk, lapar,
maka kita menggunakan to be. Sementara untuk yang ada kata kerjanya, for example, she drives to school. Nah, untuk yang kalimat positif, kita tidak menggunakan do dan does sebagai auxiliary. Tapi kita harus menambahkan s di sini. Itu gantinya. Sedangkan untuk kalimat negatif, we need to use the auxiliary. She does not, atau doesn't drive to school. And this is the negative sentence. But we don't need s here anymore, ya. Kita tidak lagi menggunakan s di sini because we move the es here. Does not. Okay? And also in the question, do you drive to school? Apakah kamu ke sekolah naik mobil? Ya, kita pakai do. Kita harus menggunakan auxiliary do. Okay? Jadi tidak boleh lagi she is not. Tidak boleh lagi menggunakan is di sini, ya. Begitu juga di sini, tidak boleh are you drive. Harus do you drive. Ya. Jadi itu perbedaan dari auxiliary is, am, do dan does di dalam kalimat. Oke? Ini berlaku untuk present simple. Oke, jadi sampai di sini jelas ya. Nah, selain yes or no question, ini yes or no question ya. Selain itu, dalam bahasa Inggris ada yang namanya WH question. Oke, jadi WH question itu adalah seperti what, where, why, when, who, termasuk how juga ya. Itu dianggap WH question. Semua kata tanya apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, bagaimana. Kita juga bisa menggunakan pertanyaan ini dalam present simple. Contohnya, kamu di mana? Atau kamu kerja di mana? Oke, ini kalimatnya beda ya. Karena yang pertama, the first one, kamu di mana, tidak ada kata kerja. Ya, di sini tidak ada kata kerja. Dan yang kedua, ada kata kerjanya. Kamu kerja di mana? This is the verb. Ya, this is the verb. Here, there is no verb. Ya, jadi pertama kita harus menggunakan di mana dulu. Di dalam bahasa Indonesia, di mana boleh di awal, boleh di akhir. But in English, you cannot do that. You have to put this WH question in the beginning of the sentence. Ya, harus di awal kalimat. Jadi, where you... Kita tulis dulu seperti itu. Kamu kerja di mana? Where you work. Nah, mungkin kamu pikir ini sudah benar. Ini belum lengkap, ya. Ini belum lengkap, masih salah, ya, masih salah. Ini belum lengkap. Dan yang perlu kalian ingat bahwa saya turun ke bawah ya. Oke, you have to remember that antara WH question dan subject, ini WH question, jadi antara WH question dengan subject you, kita membutuhkan auxiliary. Ya, kita membutuhkan auxiliary, kata bantu tadi. Ya, kata bantunya antara is, am, atau do, does. Kita harus, ya, tidak boleh seperti ini toh. Harus. Nah, auxiliary-nya apa? Ya, tergantung yang tadi, tergantung ini apakah ada kata kerja atau tidak ada kata kerja. Nah, karena yang pertama, there is no verb, tidak ada kata kerja, maka kita harus menggunakan to be. To be untuk you adalah are. Jadi kita harus menambahkan are di sini. Karena tidak ada kata kerja. Ini auxiliary-nya are. Where are you? Ini baru correct. Ini baru benar. Ya. Yang ini wrong. Karena belum ada are di sini. Oke. Yang kedua, where you work. Ini masih belum juga. Kita harus menggunakan auxiliary. Karena ada kata kerja work, maka kita harus menggunakan auxiliary do atau does. Kalau you, kita menggunakan do, bukan does. Ya, where do you work? Oke, jadi sama-sama subjeknya you, tetapi auxiliary-nya beda. Meskipun sama-sama you, sama-sama ditanya di mana.
Kenapa? Karena ada kata kerja di sini. Itu yang membedakannya. Oke, sampai di sini jelas ya. Contoh satu lagi, mengapa dia sakit? Mengapa dia menangis? Oke, ini she ya, dia. Misalnya kita bilang, why she sick? Why she cry? Ini belum lengkap. Kembali lagi ke sini, antara WH question dengan subjek she, kita bisa ganti she-nya menjadi Mia. Why Mia sick? Ya, karena sick ini kata sifat, maka kita harus menggunakan to be di sini. To be-nya untuk Mia adalah is. Jadi yang benar adalah why is Mia sick? Kalau yang bawah, menangis itu kata kerja. Ya, karena kata kerja kita menggunakan does. Why does Mia cry? Why is Mia sick? Sampai di sini jelas ya. Jadi jangan lupa antara WH question dengan subject harus ada auxiliary. Jadi tidak boleh lagi ada yang model seperti ini ya, tidak boleh lagi. Ya harus ingat, harus ada auxiliary di sini. Harus itu, tidak boleh tidak. Oke, sebagai latihan kalian untuk mengetahui apakah kalian sudah menguasai bagian itu, coba kalian kerjakan ini ya. Ini kuis online ya. Saya harap kalian bisa membukanya. Ada linknya di bawah video ini untuk membedakan apakah kita menggunakan am, is, are atau do dan does. Kalau di sini I an accountant. Ini tidak ada kata kerja ya. Ya, jadi kita menggunakan I am. He likes his job. Ini ada like kata kerja, berarti kita menggunakan does. Does he like? Ya, so there are 20 questions. Ada 20 pertanyaan. You can verify whether your answer is correct or no. I am, this is correct. Saya harap kalian mengerti tentang hal itu, tidak ada lagi masalah. Nah, untuk yang present simple, biasanya kita menggunakan ini ya. Ini kata keterangannya. Ada always, ada usually, often, sometimes, never. Kita biasa menggunakan ini untuk present simple. Ini rutinitas ya. Misalnya, I always go to school. Okay, I usually go to movie. She often drives to school. I sometimes travel abroad. Saya kadang-kadang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, oke. Ini banyak sekali latihan sebenarnya. Kalian bisa download file ini dalam bentuk PDF. Ada linknya di bawah video ini untuk download filenya. Oke, dan sekarang ini sebagai tambahan kosakata kalian. Playing football, dancing, ini dancing number 5, skiing number 8, nomor 8, watching TV, let's see. Okay, watching TV is number 16. Jadi ini sebagai tambahan kosakata kalian. Tapi yang perlu saya kasih tahu di sini adalah yang perlu kita pelajari di sini kenapa ada ing-ingnya, playing, dancing, skiing, watching, going, ini semua ada ing-nya. Oke, let me explain to you biar saya jelaskan kenapa ada ing di situ. Nah, di dalam bahasa Inggris bisa saja ada double kata kerja di dalam kalimatnya. Misalnya, saya suka bermain bola. Saya suka menonton TV. Kalau kalian perhatikan, di sini ada kata kerja suka, terus setelah kata kerja suka, ada lagi kata kerja bermain. Oke, ini kata kerja pertama, kata kerja kedua. Kata kerja pertama, kedua. Nah, bagaimana kalau ada dua kata kerja seperti itu? Jika ada kata kerja dua bersamaan seperti itu, mungkin kalian berpikir kalian tulisnya seperti ini. I like play soccer or football. Sama saja ya. Tetapi ini belum lengkap, ini salah. This is wrong, oke? Tapi kalau ada dua kata kerja bersamaan,
kamu bisa mengatakan I like to play soccer. This is correct. You can also say I like playing soccer. This is also correct. Jadi you can use to in between. Di antara keduanya kamu boleh menggunakan to. Or you can use ing after the second verb. Jadi setelah kata kerja keduanya, kamu menambahkan ing atau menggunakan to sebelum kata kerja keduanya. Ya, I like to play or I like playing. Basically they are same, but actually they are slightly different. Sebenarnya mereka ada sedikit perbedaan. Kalau yang ini sebenarnya saya mau bermain bola, artinya maunya sekarang gitu loh. Maksudnya dia pengen sekarang. Tetapi kalau kamu bilang seperti ini, I like playing soccer, artinya ini sudah hobi kamu. Kalau ini hanya sesaat saja. Oke, ini sudah hobi. Jadi kalau mengekspresikan hobi biasanya kita menggunakan ing di situ, itu mengekspresikan hobi. Ya, sama juga seperti di bawah. I like to watch TV. You can say that. This is correct. You can also say I like watching TV. Okay, so after like you can use ing or you can use to before watch. Sebelum watch. Kamu mau sekarang. Kalau ini hobi, kamu hobinya nonton TV. Ada lagi misalnya, saya mau pergi ke pasar. Nah, ini ada mau, ada pergi. Oke, jadi kamu bilang, I want to go to the market. Ya, jadi harus ada to di sini. Karena ini mau saja sekarang, bukan hobi. Ya, kalau hobi, going. Ya, I like shopping. Itu hobi. Ya, misalnya, I like shopping. Ini hobi, ya. Tapi kalau bilang I like to shop, kamu mau berbelanja saja. Jadi ingat, kalau ada dua kata kerja, harus menggunakan to sebelum kata kerja keduanya. I want to go to the market. Oke? Sampai di sini jelas ya. Jadi makanya ada ing semua di sini. Playing football. Karena ini sudah hobi. Ya, ini sudah hobi. Jadi kalau kalian mengekspresikan hobi, kalian menggunakan ing. Nah, selain itu, kalau misalnya, kalau kata kerja berada di awal kalimat, kita juga harus menggunakan ing. Kalau kata kerja berada di awal kalimat, kita juga harus menggunakan ing di situ. Misalnya, bermain bola adalah hobi saya. Nah, ini bermain bola ada di awal kalimat. Bermain, ini kata kerja. Jadi, you can say, playing, harus ada ing. Playing soccer is my hobby. Ya. Atau, cooking is my hobby. Memasak adalah hobi saya. Jadi, kalau kalian menyebutkan hobi Anda, apa yang kalian suka, seperti ini, jadi kalian menyebutkan hobi dulu, ski, watching, kalian langsung membuatnya dalam bentuk ing. Bukan artinya sedang, karena dan kita menggunakannya di awal kalimat juga, kita menggunakan ing. Ini informasi untuk kalian, ya. Nah, biasanya kita menanyakan, what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Di waktu luang kamu suka melakukan apa? Jadi jawabannya misalnya, I like skiing. Atau I love taking photographs. Saya suka ambil foto. Atau I enjoy listening to music. Saya suka mendengarkan musik. Ya, bisa kamu menggunakan I like, I love, atau I enjoy. Ini kamu hanya suka saja, ini sangat suka, enjoy, kamu menikmatinya. Ya, jangan lupa setelah ini harus ada ing-ing di sini, ya. Ing-ing di sini. Itulah kenapa ada ing-ing semua di sini.
Nah, untuk membantu kosakata kalian, nah di sini saya sudah siapkan ada 15 gambar di sini ya. Ini apa tadi? Playing soccer. Di sini ada playing football atau football. Soccer, football is the same thing. Jadi kamu tulis di sini playing football. Tidak perlu titik ya. Langsung saja cek. This is correct ya. Next question. Ini agak lama ya. Nah, ini apa? Number 2. Number 2 dia sedang apa? Pilihan jawabannya ada di sini. Ya, misalnya dia sunbathing, reading, swimming, etc. The answer key is here. You can click it and then it will take you to the answer key. So I think that's the end of the unit 4. Itu bagian terakhir dari unit 4. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Semangat belajar, semangat terus, jangan sampai bosan, harus tetap semangat sampai bisa. Oke?